memilih datang di sini untuk memilih berada di sini untuk belajar membuat story. Kenapa special training ini diberikan? Karena sebenarnya story ini adalah sesuatu yang sangat penting karena kita sama-sama tahu bahwa fact tells, story sells. Jadi di banyak kasus mungkin orang nggak gabung ke Yusana karena Yusananya, tapi orang gabung ke Yusana karena Anda yang memperkenalkannya, karena mereka ngerasa story teman-teman nyambung sama mereka, sama-sama ibu yang nggak bisa kerja ke kantor, sama-sama orang yang udah kerja bertahun-tahun nggak bisa nabung, sama-sama orang yang nggak suka kerja 9 to 5 gitu. Jadi di sini kita akan belajar untuk bikin story di mana story-nya itu bisa diceritakan dalam waktu mungkin cuma 2 menit. Orang udah bisa get story kita tuh apa. Nah, seperti tadi yang saya kasih lihat di videonya Eric Worre, story-nya ini mudah karena sebenarnya strukturnya kayak tadi yang ditulis tuh, ada 4 struktur. Nah, ini siap-siap di screenshot. Oh ya, training kali ini bersifat interaktif, jadi teman-teman siapkan kalau ini online di handphone, siapkan kertas dan pulpen, karena kita nanti akan latihan. Jadi ini bukan training yang teman-teman cuma ngelihat aja, tapi saya akan kasih tugas-tugas di mana kita sama-sama nulis story kita. Kalau yang di laptop bisa langsung tulis di laptop, kalau yang di handphone bisa sediakan, sekarang saya kasih waktu untuk sediakan kertas dan pulpen. Nah, ini adalah struktur yang bisa teman-teman screenshot, karena ini akan mempermudah teman-teman untuk bikin story. Yang pertama, background teman-teman apa? Sebelum ketemu Yusana, apa yang teman-teman kerjakan? Jadi misalkan saya adalah seorang penulis sebelum saya memulai Yusana. Background teman-teman. Yang kedua, kita udah belajar di Welcome to Yusana ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang menjadi tantangan. Ada tantangan uang, ada tantangan waktu, ada tantangan kesehatan. Nah, di sini juga kenapa 3? Karena dari trainingnya Eric Worre, terus kemudian juga kemarin di Diamond University juga diulang bahwa otak kita itu seneng ngelihat yang 3-3 gitu. Jadi dengan background ini, apa 3 hal yang teman-teman nggak suka dari latar belakang itu? Misalkan kalau saya, background saya adalah penulis, yang saya tidak suka waktunya, jadi tantangan waktunya itu nggak jelas. Saya selalu dikejar-kejar deadline dan handphone saya 24 jam nggak boleh mati. Lalu di kesehatan, karena tidur saya tidak teratur, saya sering sakit, migrain. Jadi dulu itu migrain, pilek, demam itu sering banget, terutama ketika lagi deadline ya. Terus juga kalau kan tantangannya tuh uang, waktu, kesehatan. Kalau uang sebenarnya nggak masalah karena saya earn banyak, tapi saya juga spend banyak kalau saya sakit. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dengan background teman-teman yang seperti apa, 3 hal yang teman-teman nggak suka apa. Nah, kalau bingung 3 hal yang nggak disuka apa, balikin aja ke 3 tantangan itu, ke uang, kesehatan, sama waktu. Saya nggak punya waktu untuk main sama teman-teman. Ketika saya menjadi penulis, saya mungkin cuman bisa jalan-jalan sama keluarga saya itu holiday kayak 2 tahun sekali. Karena kadang-kadang anak saya holiday, sayanya lagi deadline, kayak gitu. Terus teman-teman ketemu Yusana kenapa dan bagaimana Yusana menjadi solusi. Saya ketemu Yusana karena ibu saya sakit dan jadi solusi karena saya menemukan sesuatu yang ternyata bisa memberikan saya kebebasan. Lalu yang keempat adalah hidup teman-teman sekarang bagaimana setelah ada di Yusana, balikin ke struktur nomor 2 nih. Di nomor 2 ketika jadi penulis, saya selalu dikejar deadline, nggak punya waktu untuk liburan sama keluarga, nggak punya waktu untuk main sama teman, kesehatan saya juga sangat buruk karena saya istirahatnya tidak teratur. Nah, di yang struktur yang keempat, setelah ketemu Yusana, apa yang terjadi? Saya bisa bekerja di waktu yang saya pilih. Saya punya waktu untuk liburan dengan anak-anak saya, kesehatan saya membaik. Jadi dibalikin lagi, apa yang di nomor 2 yang tidak suka, dan bagaimana itu setelah ketemu Yusana menjadi berubah. Gampang ya, jadi maksudnya kita jadi nggak muter-muter. Tinggal background saya apa, hal yang saya tidak suka saat saya masih menjadi profesi itu, gimana ketemu Yusana,
apa yang berubah setelah Yusana? Balikin lagi yang ke nomor 2. Terus setelah itu, apa yang teman-teman semangat tentang masa depan? Saya semangat karena saya bisa, karena di sini saya kerja tidak sendirian. Saya semangat karena saya di sini bekerja dengan orang-orang yang punya mimpi sama, atau saya semangat karena dengan Yusana saya bisa kasih kesempatan buat orang-orang yang dari segala kalangan, nggak peduli pendidikannya, status sosialnya, bahwa ini sesuatu yang bisa dikerjakan bareng. Nah, tergantung teman-teman semangatnya apa. Misalkan dengan fiskal, karena saya banyak kerja dengan fiskal. Fiskal excited karena dengan Yusana dia tidak harus kerja shift-shiftan seperti ketika kerja di hotel, dan dia semangat karena dia bisa tinggal bekerja dari mana aja, artinya dia bisa tinggal di daerah yang dia suka. Mimpinya adalah kerja dari Bali, misalkan kayak gitu. Nah, sebelum kita latihan, ada yang mau bertanya atau tidak jelas dari struktur ini? Langsung mute aja ya. Kebayang nggak? Pertama, sebelum Yusana teman-teman pekerjaannya apa? Background. Dokter, kerja di hotel, kerja 9 to 5, jadi penulis, jadi perawat, jadi admin. Yang nggak suka apa? Misalkan gajinya kecil, atau kalau yang kerja di hotel shift-shiftan, kayak gitu. Atau kalau saya deadline, atau yang teman-teman yang ibu rumah tangga misalkan sedih ninggalin anak, kayak gitu. Jadi apa hal yang teman-teman kurang suka atau tidak suka? Gimana ketemu Yusana? Terus apa yang berubah dari 3 hal yang tadi nggak suka itu setelah Yusana? Setelah itu apa yang teman-teman excited? Siap latihan? Kalau nggak ada yang bertanya berarti udah jelas dan siap latihan. Oke, ini contoh ya. Contoh saya nih. Saya bekerja sebagai penulis ketika saya membangun bisnis ini. Tetapi saya kurang puas dengan deadline yang selalu mengejar-ngejar saya, sehingga saya tidak bisa istirahat dengan tenang, dan akhirnya kesehatan saya terganggu. Saya juga tidak punya waktu untuk liburan dengan anak-anak saya, karena saat anak-anak saya libur, saya nggak libur. Saat saya libur, anak-anak nggak libur. 3 hal ya, deadline, kesehatan, waktu. Sejak, ini yang keduanya nggak ada. Sejak saya mulai dengan Yusana, saya sangat bersemangat karena saya bisa memilih kapan saya bekerja, saya bisa liburan dengan anak-anak, karena saya sekarang punya kebebasan waktu, dan kesehatan saya membaik, karena saya bisa istirahat pada waktunya. Kebayang ya? Jadi nyambung. Yang saya nggak suka di atas sama yang saya semangat di bawah nyambung. Karena itu menunjukkan bahwa apa sih yang berubah setelah saya bertemu dengan Yusana? Atau bisa juga mungkin buat teman-teman yang saya bekerja sebagai guru ketika saya mulai membangun bisnis ini, tetapi saya kurang puas karena gaji saya kecil. Saya tidak bisa libur karena saat libur saya meriksa ujian, misalkan kayak gitu. Terus saya tidak bisa nabung sehingga karena gaji kecil saya nggak bisa nabung. Sejak mulai dengan Yusana saya sangat bersemangat karena saya sekarang sudah mulai bisa menabung, misalkan gitu. Jadi tergantung nih yang teman-teman pengen punya, tapi saat itu belum punya sebelum ketemu Yusana apa. Kalau saya kan ya nggak saya punya sebelum ketemu Yusana waktu kan. Karena sebenarnya sebagai penulis penghasilan saya bagus, tapi juga akhirnya habis ke rumah sakit. Tapi juga nggak bisa dipakai karena saya nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Nah ini kalau health story. Health story. Saya sudah lama merasakan migrain, atau mungkin kalau fiskal punya autoimun, kalau saya dulu punya migrain sama MAH. Dan walaupun di sana bukan obat, tapi saya merasakan kesehatan saya mulai membaik. Saya tidak mengalami migrain lagi, tidak lagi. Saya sangat bersemangat karena ini. Jadi untuk yang health story, Yusana menekankan harus bilang Yusana bukan obat. Jadi ada disclaimer. Gitu. Jadi mungkin kayak story-nya fiskal, saya sudah lama merasakan
kulit saya yang selalu breakout karena ternyata saya punya autoimun. Dan walaupun Yusana bukan obat, saya merasakan perubahan dalam kesehatan saya, di mana pencernaan saya menjadi baik dan kulit saya perlahan mulai bersih. Saya sangat bersemangat tentang hal ini kayak gitu. Jadi ini kalau story-nya itu story kesehatan. Nah, buat apa sih kita ngasih story? Ini penting banget di discovery call. Jadi teman-teman kan kalau discovery call kan mengenalkan diri ke temannya, ke prospeknya, atau mengenalkan upline-nya yang diedukasi. Nah, story-nya itu disampaikan dengan cara seperti tadi. Atau kalau ketika kita sedang menjadi presenter, perkenalkan dirinya adalah gitu. Jadi, halo nama saya Mia, saya sudah di sana sekitar 3 tahun. Sebelum menjalankan di sana, saya adalah seorang penulis, tapi saat itu saya tidak happy dengan deadline terus-menerus yang membuat kesehatan saya terganggu, dan juga bahwa saya tidak punya waktu untuk berlibur dengan anak-anak saya. Dengan Yusana, karena saya bisa bekerja karena saya bisa mengatur waktu kerja saya bisa istirahat di waktunya, saya juga punya waktu untuk berliburan dengan anak-anak. Saya excited karena artinya saya bisa juga memperkenalkan opportunity ini ke orang-orang yang punya problem yang sama dengan saya. Terima kasih teman-teman udah datang di sini, bla 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 bla. Jadi enak ya. Kan kadang-kadang kita jadi speaker, story-nya tuh bisa 10 menit sendiri karena kita nggak tahu strukturnya. Dengan struktur tadi, teman-teman bisa milih nih, kalau misalnya ketemu sama, kalau misalkan prospeknya adalah orang yang punya problem kesehatan, mungkin emphasize-nya di health story. Kalau orang yang kita temui emphasize-nya di bisnis, kita cerita di story yang pertama. Kayak gitu. Atau kayak meeting people casually. Misalkan ketemu teman lama, Mi, lo sekarang ngapain gitu? Oh, sekarang gue di Yusana. Ah, Yusana apaan tuh? Wah, seru dia, tapi ya pokoknya dulu kan lo tahu kan, gue dulu penulis, terus deadline lulu, nggak bisa keluar untuk ketemu lo kayak sekarang. Intinya gue gila, waktu itu lagi burn out lah. Untung gue ketemu Yusana pas nyokap gue sakit stroke. Karena dengan Yusana gue bisa kerja dari mana aja, kapan aja, dan sekarang gue bisa keluar nih ketemu lo. Kesehatan gue juga membaik karena gue bisa istirahat pada waktunya. Gitu. Jadi kayak ketemu teman lama yang nggak sengaja pun kita bisa share kayak gitu. Atau kayak sekarang mungkin udah agak lama waktunya Lebaran, kayak kemarin di Lebaran saya ketemu sama sepupu saya yang tiba-tiba anaknya udah 3. Terakhir ketemu tahun lalu anaknya 2. Ya, kita emang setahun nggak ketemu karena pandemi kan. Saya iseng nanya, Lin, Ramdan apa kabar gitu? Kan suaminya itu guru olahraga. Terus dia bilang, iya nih Kak, Ramdan lagi udah setahun nggak kerja, gini. Ya, kasihan amat. Kalau kakak share bisnis kakak ke dia gimana ya? Emang bisnis kakak apaan? Yusana apa kak? Yang itu yang kemarin suplemen yang diminum sama Uwa waktu Uwa sakit. Emang sekarang kakak serius di sana? Iya, habis dulu kan kakak waktu penulis deadline mulu. Kalau arisan nggak pernah datang karena deadline, terus kalau liburan juga nggak pernah bisa ikutan gitu. Sekarang di sana kakak enak bisa kerja dari rumah gini. Akhirnya 2 hari yang lalu akhirnya dia bilang, ya udah Kak, ini nomor telepon Ramdan, kakak telepon dia Gi. Aku set discovery call Ramdan dengan Nathan, dan dia relate sama cerita kita gitu. Karena yang sekarang orang butuhkan adalah gimana bisa kerja dari mana aja, kapan aja. Jadi emphasize di situ. Jadi hari Senin kemarin saya discovery call sama Ramdan sama Nathan, terus akhirnya dia saya undang malam ini untuk ke Welcome to Yusana. Gitu. Kebayang ya? Udah siap latihan belum? Ini nggak ada yang nanya berarti pada ngerti atau pada bingung? Coba yang ngerti ketik 1. Mungkin kalau ngomong malu. Sorry. Oke, wow, semuanya ngetik 1 berarti ngerti dan siap untuk latihan. Oke. Dari sini kita akan ke breakout room, di mana di breakout room teman-teman akan workshop masing-masing punya waktu 2 menit untuk share story-nya dengan struktur yang tadi. Saya dulu apa, yang saya tidak suka apa, ketemu Yusana bagaimana, apa yang berubah setelah ketemu Yusana, apa yang teman-teman semangat. Siap? Ketik 1 kalau siap. Yes?
I think we need to. Can you go back to the first the setup so that they know? Make sure everybody's got screenshots of Ya. their Oh, working wait. model. Ya, ini ya. Jadi nanti kita akan bekerja dengan struktur ini. Background-nya apa? 3 hal yang nggak disuka apa? Ketemu Yusana gimana? Apa yang berubah sekarang setelah Yusana? Teman-teman semangat tentang apa? Okay, great. Oke. Berarti kita sekarang kita akan bekerja berkelompok di breakout room. So Nathan? Yeah. Are you then going to the other room? Or I'm supposed to go to the other room? Yeah, how come I can't move you? Where? Johanna, are you there, Johanna? But you, For some reason I don't see you. because of the host. So can you how do we put ourselves in the rooms? So if what I understand here, if you have it in the, okay, I'm gonna pause this. The tribe is back. Yes. But guys, that was a very exciting exercise. Lots of great lessons. So now we need some great sharing. Who would love to share what they learned from that exercise? Oke, siapa yang mau sharing nih dari yang tadi dia dipelajarin? Kita punya waktu 5 menit, 10 menit. Berarti ngulang yang sharing tadi gitu maksudnya ya, Coach? Apa yang dipelajarin? Oh, dipelajarin dari mengenai My Story ini, saya mendapatkan hasil begitu kita prospek, itu memang banyak dari calon prospek ini yang tertarik dari cerita saya. Ada yang masalah di bisnis, ada yang di masalah kesehatan. Jadi saya begitu calon prospek ini mengenai yang kesehatan, ya otomatis saya testimoninya cerita ke anak yang masalah kesehatan aku ungkapin dari My Story itu. Kalau untuk orang yang ingin cari passive income, ya aku bisa membuktikan dari hasil saya menjalankan bisnis. Itu sih yang saya dapat hasil. Oke. Aku mau coach. Yes. Johanna nih coach. Iya, silakan. Jadi yang aku dapat tadi, jadi dengan kita share story kita share rasa sakit, pain, kita share kesedihan yang kita nggak suka ke orang-orang, itu ngebawa pengaruh ke orang-orang. Apalagi kalau mereka ngerasa, iya gue juga nih masalah gue sama kayak lo kayak gitu. Gimana lo punya solusi? Nah ketika kita bilang, oh solusi aku sekarang gini-gini, aku udah nggak kayak gitu lagi, gini-gini. Jadi mereka bisa ngerasain, bisa feel connect, ada connection sama kita. Oh kayak gitu-gitu, oke. Akhirnya kita ngerasa gratitude itu kayak kita bersyukur gini-gini, itu bisa transfer ke mereka. Mereka jadi merasa lebih, oh gitu ya, oh harusnya ya segala macam. Jadi intinya dengan kita men-share story kita itu bisa mempengaruhi mereka. Jadi tanpa kita harus berjualan, oh ya ini Yusana loh gini-gini, itu ntar aja. Jadi dengan kita share story itu bisa mereka kayak punya koneksi sama kita, apalagi punya masalah yang sama, jadi bisa menginspirasi mereka. Gitu aja coach. Semoga ngerti ya, agak berantakan. Luar biasa. Get. Berarti tadi Mbak Johanna get bahwa story is actually what sells gitu. Jadi kita share painfulnya story kita. Karena Iya, pasti jadi semua orang pengen lari dari pain itu. Iya, jadi sebenarnya kayak soft selling sih, ya nggak coach? Betul. Soft selling yang bikin mereka untuk
oh iya gue juga gitu tuh yuk, gimana ya gitu. Jadi kalau kita to the point, oh lo Yusana apaan sih, aduh MLM lagi gitu-gitu kan coach. Jadi ya soft selling lah. Oke, nah ini nanti nyambung nih sama training yang akan saya dan Coach William kasih di hari Minggu. Gimana kita tahu pain apa, story apa yang kita share ke orang itu kan setelah kita tahu ya story-nya orang itu. Nah, kita tahu story itu dengan cara mengajukan pertanyaan dan mendengarkan jawaban mereka. Makanya jangan lupa nanti hari Minggu ikut special training juga, temanya adalah active listening. Jadi kita akan belajar gimana cara mendengarkan orang dengan benar-benar mendengarkan dan meng-create lagi apa yang mereka ceritakan. Karena ketika kita create yang mereka ceritakan dan mereka bilang, iya benar. Nah biasanya kalau orang udah membenarkan apa yang kita ngomong, dia akan dengerin semua yang kita omongin. Jadi misalkan kita tanya, lo sekarang ngapain? Dia cerita ABCD. Kita benar-benar mendengarkan kan kita, oh jadi lo tuh sekarang ngerasa burn out ya? Kok kerja dari jam 9 sampai jam 8 kadang-kadang lembur, tapi gajinya segitu doang, nggak nambah-nambah, terbatas. Iya Mi, bener. Begitu dia mengiyakan kita, apapun yang kita omongin, biasanya dia akan say yes. Misalkan kalau gue bisa ngasih lihat lo cara lain di mana lo bisa dengan meluangkan waktu yang sama tapi bisa punya potensi yang unlimited, gimana? Mau tahu nggak? Ya maulah. Kayak gitu. Atau oke, tapi lu sekarang stuck di situ ya, nggak bisa kemana-mana. Oke, kalau di sela-sela waktu itu lu bisa spend kayak sejam 2 jam untuk bangun sesuatu yang mungkin nantinya bisa jalan keluar lo dari stucknya lo di sini, lo mau nggak? Pasti jawabannya mau gitu. Jadi ini akan jadi pintu kita untuk invite mereka. Siapa yang excited untuk datang training hari Minggu? Amin coach. Ya. Okay, maybe Nathan and William. So Johanna like saying something that on point, that sharing story really make people relate and connect. And then I connect to the special training that we will give on Sunday on how to listen, to actively listen and recreate their story, so we really know what's their pain. And when we recreate something to what they say yes, usually when they say yes to us, and they will say yes to everything that we offer, like when we know that their pain is ongoing deadline or limited income, then when we say, are you open to an opportunity where you could have unlimited one, they will like automatically a no-brainer say yes. So I invite them to also come to the special training on Sunday. Yeah, because it's all learning to be in the other person's world. So you share your vulnerability, they let you in, they share theirs, and then you're the solution because you're connected through the pain. The pain creates relatability and connection. So when you be vulnerable, they be vulnerable. So when you let them into your personal life, they let you into their personal life. Not everybody, but if you're talking to 10 people, you'll be inside maybe 5, 6, 7 out of 10 will let you more connected because you're being authentic and transparent. They'll be authentic and transparent, and then you get to know them deeper because you're sharing intimate feeling. Mm-hmm. So it's letting them in, they let you in, and then you can influence them. But you act as if I'm successful, I'm doing this. They'll act successful and they'll keep the wall up. So it's looking good, not connection. Ya, jadi ini juga masukan Nathan ke saya 3 tahun lalu. Jadi karena saya sudah terlanjur dikenal sebagai tough, kuat, single mom yang kuat. Dulu saya nggak bisa vulnerable. Jadi dulu saya nggak pernah memperlihatkan susah-susahnya saya. Akhirnya yang terjadi adalah orang berpikir, ya lo bisa karena memang lo kuat gitu. Tapi ketika saya sekarang berani vulnerable, berani bilang bahwa gue dulu nggak kayak gini, akhirnya mereka bisa lihat, oh ternyata Mia sebelum jadi kuat kayak gini juga pernah
ngesot-ngesot dan nyungsep-nyungsep gitu. Berarti saya yang sekarang nyungsep bisa nanti ada di posisi Mia gitu. Jadi ini bukan soal bilang gue di sini udah sukses, bukan. Tapi soal share bahwa gue juga dulu kayak lu. Dan ini nggak mudah, tapi ternyata gue bisa karena support sistemnya kuat gitu. Karena kita semua saling mendukung. Yang paling orang takutin ada di bisnis ini adalah kan gue nggak bisa, gue nggak tahu. Ketika mereka tahu bahwa oh dulu juga kamu nggak bisa dan nggak tahu, dan ternyata sekarang kamu jadi bisa dan tahu karena ada support system, mereka akan ngerasa oke, tapi tolongin gue ya gitu. Jadi yang di-share bukan suksesnya, tapi yang di-share adalah apa yang bikin teman-teman ada di sini dan gimana teman-teman bisa sukses karena punya support system. So you can share your story with the person, right? And when you do that, they'll feel your connection. And say you are talking to somebody, like say the single mom, right? And then you're sharing your feeling and your story about your struggle and your pain. And then you share me a story. So you're sharing story, connecting, relatability, pain, struggle. Everybody got struggle. Then you go, no, you're on side with each other. You're on the same team because you share your struggle. Because the person's got a struggle. They might not say that, but when you share your struggle, it's like watching a good movie. When you see the movie, we always identify with the person who's struggling, and then they have become a victor because we identify because we all have a struggle. So we get inspired by somebody who struggle, and then has a breakthrough. So when we share our little movie, they get on site. And then if the person's a single mom, you then share me a story because that's inspiring. Because the key is to collect everybody's stories. Everybody's got a story. So right now there's 20 people here or 19 people. There's 19 stories. So you can then share my story, you can share Nathan's story, Mia's story. So stories are the key. So you share your story, the person open up. Then you share Mia's story, then wow, and then you say, I don't know if this is for you, but maybe I introduce you to my friend. Maybe this can benefit you also. And then they follow you. Because story plus story plus story equals trust, connection, and influence. Oke. Nah ini ngasih satu ide nih Wi. Kita bikin ini yuk, STI Library Story. Jadi kalau kita ketemu orang yang gini, oh ada nih di STI namanya Mia. Dulu sebelum Yusana, Mia bla bla bla. Terus dia ketemu Yusana gini. Jadi kita bisa, karena kita tahu story dari semua orang di sini, kita bisa pilih story mana yang connect sama prospek kita gitu. Kalau story-nya ibu rumah tangga, aku bisa share story-nya Ibu Yuli. Kalau story-nya orang hotel, aku bisa share story-nya Mita, story-nya fiskal. Seru juga sih. Jadi tadi teman-teman bilang ya, Coach Willem bilang bahwa story itu kan connect orang. Nah kalau kita punya banyak story, itu jadi ada trust gitu. Karena kadang-kadang orang mikir, ya lo mah bisa, gue belum tentu. Karena mungkin background-nya beda. Tapi kita bisa bilang, di STI ada lo yang kayak lo sama-sama orang hotel. Ada lo yang kayak lo sama-sama orang ibu rumah tangga. Ada lo yang sama kayak lo yang cuma lulusan SMA. Atau kalau misalkan dia dokter, aduh tapi kan gue dokter gengsi MLM, ada loh di STI dokter namanya dokter Rugun. Kayak gitu. So, jadi kita punya banyak nih bank story yang bisa kita pilih untuk diceritain ke prospek kita. Bisa sih, Mbak Mia. Jadi nanti, tadi soalnya pada nanya, Mbak ini nanti kan di timku, di grup tadi aku bilang, kalian tulis ya story-nya, latihan. Terus pada nanya, nanti story-nya disetor ke siapa? Berarti disetor ke Dewi aja, biar nanti dikompilasi jadi STI story. Ya, we can share di grup champion. Jadi teman-teman pun juga bisa langsung dapat. Tapi nanti paling nggak saya juga bisa compile in a different place, ya kan. Jadi teman-teman di sini udah bisa langsung sharing menggunakan story-story teman-teman yang lain-lain juga, ya kan. Gitu aja. Enaknya di videoin apa di kata-katain aja, diketik? Kalau saya sih open. Ada yang mau tertantang mau bikin video lebih bagus ya, karena dengan kata lain itu kita juga melatih kepercayaan diri kita saat kita berbicara. Saya dulu waktu di video ya canggung, tegang, nggak berani ya kan, tapi bikin
Itu step-step saya. Tapi Hmm. sekarang dengan diajarin terus sama Coach Nathan, Coach William juga energinya harus keluar, kelihatan Oh ada ya. semangatnya. Jadi saat kita menyuarakan apa yang kita rasakan untuk masa depan kita, itu kita bisa kelihatan dari semangat dari orang itu. Yes. Kayaknya video good idea. Jadi kalau kita punya prospek yang sama, kita bisa kirim video itu kan. Boleh. Itu kan Dengan juga pendek izin kan, teman-teman cuma 10 tentunya ya. km. Maksudnya berarti konsen bahwa ketika teman-teman mau kirim video ke sini, teman-teman mengizinkan video itu untuk dipakai oleh tim ICI untuk dikirim ke prospek mereka. So Fiscal asked whether we should send the story in writing or video. I think video is a good idea. Then we could send that video to the prospect that we think have the same background, and also because in the video there is energy, there is excitement, so it really people can really feel. I Yeah, think it's sure. And also, a good idea to do both. I think having a library of both, because you can share the text over WhatsApp and different things as well. so audio also, like audio, video, text, you got 3. But the best one is you meet somebody during the day, you have an opportunity to share. Just share your story. You don't need to even mention USANA. You just share, my life is going in this direction, and I found a way. You don't need to mention USANA. You just need to say, if you're interested, we could catch up. I could introduce you to my friends. Put the focus on somebody else. If they're open, they'll say yes. And they get the information at the presentation. They don't get the information at the invite. That's the most important thing. The story creates the possibility of an invite. The invite is there to say, if you're interested, let's catch up. And the information is at the presentation. So don't give them too much information when they ask you a question. Because what we do is somebody says, what's this? And then you go, blah, 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 blah. But your job's to connect them to the person to give them the information, not give the information. Because we talk too much in the beginning, not get appointment. Very, very important. Invitation, story, invitation, then presentation. Not presentation at the invitation. That's the biggest mistake most people make when they join. Okay. Yeah. Okay. Maybe. Recreate. Recreation. Recreation ya. Satu Jadi intinya tadi Coach William ngingetin lagi bahwa fungsi story ini untuk shift dari kontak-kontak ke invite. Karena kita udah temuin, oh ternyata orang ini punya story kayak gini, kita share story yang sama, terus open nggak untuk lihat ini. Gitu. Oke. Udah siap ya bikin story-nya, tertulis maupun direkam dan dikirim ke champion. Supaya kita masing-masing bisa belajar dari story masing-masing. Dan I think we could close this training because we have a meeting. We need to take a picture. Okay. Picture time. Crowley, Jessica, are you there? Yes, wait. Show Wearing your my veil. exciting face. Your exciting face for a bright future. So we take photo and then we take silly photo. We need 2. Last time, I'm the only one that has silly face. Everyone still look pretty. Self-express. Unleashed. Okay. One normal photo, yeah? 1, 2, 3. Okay. Now, silly photo. Nice Okay. picture, Nathan. I love you both. 2, 3. Not every handphone has.
Oh my God. Okay. Oke, thank Amazing. you. Bye, Well, guys. thanks everybody for coming. Our first Thank you, breakout session. So Coach we're gonna Nathan, Coach continue working on that. William, Coach Mian, Oh, Coach thank Dewi, you. and Thank you, Coach everyone. Terima kasih Nathan. semuanya. Bye. Thank you. Coach William.